Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pemusnahan. Suara angin kencang, yang dibawa oleh sosok manusia yang berkedip, terdengar berulang kali di langit biru. Ledakan energi itu seperti bunyi petasan yang terdengar berulang kali. Riak energi yang kuat adalah sesuatu yang masih samar-samar bisa dirasakan meskipun jaraknya lebih dari 50 meter. Sebagian besar akademi dalam saat ini dihancurkan oleh sisa gelombang yang menyebar dari pertarungan. Hal ini menyebabkan beberapa siswa akademi dalam tidak punya banyak pilihan selain pindah ke tempat yang lebih jauh untuk menghindari riak sisa. Sementara mereka mundur, banyak tatapan terfokus pada pertempuran besar yang kacau di langit. Sebagian besar tatapan membawa panas dan kegembiraan saat mereka berhenti di medan pertempuran tertentu. Di tempat ini, sosok muda meletus sembarangan. Lawannya, seorang ahli Du Huang yang memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah sudut hitam, telah dirugikan dan tampak sangat sengsara. Sepertinya Xiao Yan akan menang. Tatapan Liu Qing bersinar saat dia melihat dua sosok manusia yang samar-samar itu dari atas sebuah gedung. Keterkejutan dalam suaranya tidak sedikit pun tersembunyi. Sosok cantik berdiri dengan cantik di belakang Liu Qing. Melihat wajah cantik itu, secara mengejutkan adik sepupu Liu Qing, Liu Fei. Pada saat ini, kecantikan ini, yang menaruh dendam besar pada Xiao Yan, tidak lagi menunjukkan ekspresi kebencian di matanya saat mereka melihat sosok di langit. Tangan halusnya menutupi bibir merahnya sementara matanya yang cantik memantulkan kedipan aneh. Wajah cantiknya itu ditutupi dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang pernah dia pandang rendah saat ini akan menunjukkan kekuatan menakutkan yang bahkan membuat Liu Qing terkejut. Kekuatan seperti itu telah melampaui batas seorang siswa. Bahkan beberapa sesepuh dalam akademi dalam tidak bisa mencapai ketinggian seperti itu. Jika dikatakan bahwa Liu Fei merasakan ketakutan tambahan terhadap Xiao Yan setelah pertarungan yang terakhir dengan Liu Qing berakhir imbang di mana keduanya terluka parah. Kekuatan yang saat ini diperlihatkan Xiao Yan benar-benar menyebabkan gadis yang angkuh dan tidak masuk akal ini menjadi anak kucing kecil yang bahkan tidak memiliki sedikit pun keberanian untuk melawan di depannya. Kekuatan semacam ini sudah mencapai titik di mana dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan atau menyinggung. Ini karena dukungan terbesarnya saat ini, Liu Qing, juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan di bawah kekuatan semacam ini. Oleh karena itu, saat Xiao Yan menekan Fan Lao kelas Du Huang sampai yang terakhir berakhir dalam kerugian, dendam yang ada di hati Liu Fei secara otomatis menghilang sepenuhnya. Meskipun dia kasar dan tidak masuk akal, dia tidak bodoh. Dia tahu siapa yang bisa dia singgung dan siapa yang tidak bisa dia. Hua! Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sekelilingnya tepat saat pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan matanya yang cantik tertuju ke medan pertempuran tempat semua siswa akademi dalam fokus. Meskipun mereka berjauhan, dia masih bisa merasakan angin yang sangat kuat tiba-tiba muncul ke permukaan. Ledakan oktan! Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi kaku saat dia sekali lagi mendekati tubuh Fan Lao di langit. Tangan yang hendak membanting ke bahu yang terakhir tiba-tiba menegang. Siku menonjol ke depan dengan cara yang aneh dan tubuhnya menyerbu ke depan. Gelombang angin kencang menggumpal seketika di sikunya. Akhirnya, itu membawa suara ledakan udara yang dalam bersama dengan teriakan dingin saat itu dengan keras menghantam dada Fan Lao yang berwajah pucat. Bang! Suara teredam yang dalam dari benturan tubuh fisik terdengar di langit. Semua orang samar-samar bisa melihat lapisan film darah yang telah tertinggal di tubuh Fan Lao hancur total saat siku Xiao Yan mendarat dengan kuat di dada mantan. Serangan liar dan ganas dari Xiao Yan sebelumnya telah menyebabkan tanda-tanda Dou Qi dangkal muncul di dalam tubuh Fan Lao.
Selaput darah yang merupakan satu-satunya yang digunakan untuk melindungi hidupnya dihancurkan oleh yang pertama. Oleh karena itu, kekuatan kuat yang datang ke arahnya benar-benar meledak di dadanya dengan cara yang tidak terkendali. Grup! Dengan selaput darah hancur, Venlau, yang telah kehilangan pertahanan terbesarnya, akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kekuatan itu menyembur dengan liar dan kemerahan halus segera melonjak di wajah pucat Venlau. Seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Tubuhnya jatuh dari langit seperti bola meriam. Akhirnya, ia mendarat dengan keras ke beberapa puing, menyebabkan pecahan batu menembak dan menyebar ke segala arah. Kekalahan Venlau menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Kekalahan seorang ahli Do Huang merupakan kerugian yang cukup besar bagi pihak dari wilayah sudut hitam. Selain itu, saat Venlau dikalahkan, tidak ada lagi orang yang bisa menahan Xiao Yan. Jika Xiao Yan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar yang kacau, jalan buntu pasti akan segera dipatahkan. Akhirnya, wilayah sudut hitam, yang semula berada di atas angin mungkin situasinya diubah oleh Akademi Jianan. Poin ini adalah sesuatu yang tidak hanya dipahami oleh para ahli yang bertarung, tetapi siswa dari Akademi dalam di bawah yang tak terhitung jumlahnya juga secara jelas menyadarinya. Oleh karena itu, saat Venlau meludahkan darah dan jatuh ke tanah, sorak-sorai yang liar, ceria, dan nyaring dikombinasikan satu sama lain sebelum bergegas ke awan. Sorakan ini tidak menghilang untuk waktu yang lama. Sepasang sayap api hijau mengepak perlahan di langit. Tatapan Xiao Yan terfokus pada tempat di mana Venlau mendarat. Dia hanya menghela nafas lega setelah merasakan aura yang lemah. Dia mampu untuk sementara bersaing dengan seorang ahli Do Huang dengan meminjam kekuatan Yao Lao. Meskipun itu pasti tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk mengalahkan Venlau jika dia menunjukkan kekuatan Yao Lao secara sembarangan, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa ada ketakutan serupa terhadap identitas Yao Lao yang terungkap. Lagi pula, ada begitu banyak ahli di tempat ini. Jika dia ceroboh dan membiarkan seseorang melihat sesuatu, itu bukan kabar baik bagi Xiao Yan, yang kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melindungi Yao Lao. Namun, meskipun Xiao Yan tidak dapat melepaskan seluruh kekuatan Yao Lao, tidak terlalu sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan api inti teratai hijau dan pengekangan yang dikenakan pada Venlau untuk mengalahkan yang terakhir. Saya tidak bisa meninggalkan kehidupan anjing tua ini. Jika tidak, masalah tidak akan ada habisnya di masa depan. Kekejaman tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan. Dia jelas mengerti betapa merepotkannya untuk membentuk perseteruan darah dengan seorang elit Do Huang. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menghancurkan musuhnya yang lemah sepenuhnya. Pikiran ini baru saja terlintas di dalam hatinya saat tubuh Xiao Yan bergerak dengan cepat. Seseorang bisa melihat sayapnya mengepak sebelum tubuhnya berubah menjadi sekelompok api hijau. Segera, itu menjadi seperti meteorit yang jatuh ke tanah saat menabrak tempat di mana Venlau mendarat sebelumnya di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Anjing tua, pergi dan mati! Teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang keras bergema di langit. Api hijau menyala dan mencapai tujuannya dengan cara seperti kilat. Itu menabrak puing-puing dengan ledakan. Riak kuat segera menyebar dan mengubah beberapa pecahan batu di sekitarnya menjadi bubuk. Banyak garis retakan yang setebal lengannya mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Ah! Teriakan tajam dengan cepat terdengar saat nyala api hijau itu menghantam. Cahaya berdarah segera keluar dari tempat api hijau menyebar. Cahaya berdarah itu gelap dan benar-benar berbeda dari diri agung yang agung sebelumnya. Kecepatan pijar darah itu sangat menakutkan. Dengan sekejap, itu muncul di langit beberapa ratus meter dari tanah. Baru saat itulah sosok di dalamnya perlahan muncul. Itu mengejutkan Venlau yang tubuhnya berlumuran darah. Namun, penampilan yang terakhir sangat menyedihkan saat ini.
tidak hanya tubuhnya berlumuran darah segar tetapi seluruh tubuhnya jauh lebih lemah. Cara itu seolah-olah dia adalah mayat kering yang darahnya telah dikuras habis oleh seseorang. Apa kecepatan yang hebat, api hijau menyala di tanah dan Xiao Yan sekali lagi bergegas ke udara. Tatapannya gelap dan dingin saat dia melihat Fan Lao berwajah pucat di kejauhan yang tampaknya sedang menghirup udara terakhirnya. Dari tampang penampilan pihak lain, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa orang tua ini telah langsung menguapkan darah cair di dalam tubuhnya dan melepaskan kecepatan yang bahkan Xiao Yan tidak bisa berharap untuk mencocokkan. Hanya alasan inilah dia menghindari kematian yang tak terhindarkan. Xiao Yan, Anda benar-benar berpikir untuk memusnahkan saya ketika saya sedang down. Fan Lao menjaga jarak yang sangat jauh dari Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara serak yang keras. Penggemar pemimpin sekte, bukankah terlalu menggelikan bagimu, seseorang dari wilayah sudut hitam, untuk mengatakan kata-kata ini? Bukankah hal seperti itu terlalu umum bagi orang-orang sepertimu? Xiao Yan tertawa dingin saat dia mengejek. Tatapannya tertuju pada Fan Lao saat Du Qi di tubuhnya bergejolak dan siap untuk sekali lagi melepaskan gerakan membunuh. Ekspresi Fan Lao berwarna hijau dan putih. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, sebenarnya, masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Saya juga berbagi pemikiran yang sama. Xiao Yan membelai dagunya saat dia berpikir dalam-dalam sesaat setelah mendengar kata-kata Fan Lao. Dia benar-benar menganggukkan kepalanya. Namun, sama seperti Fan Lao sejenak tertegun oleh reaksinya, guntur bergulir samar tiba-tiba terdengar. Sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Ci! Mata Fan Lao menyusut saat suara guntur muncul. Dia mengatupkan giginya dengan keras dan tinjunya menghantam dadanya. Seteguk darah dimuntahkan dengan keras dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi cahaya darah yang menghilang dari tempat aslinya begitu itu terjadi. Tubuh Xiao Yan muncul dengan cara yang aneh begitu Fan Lao menghilang. Sebuah tinju ditinju dengan keras dan mengenai bayangan sisa yang tersisa, menghancurkannya sampai tidak ada yang tersisa. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu tempat itu. Akhirnya, itu berhenti di langit beberapa ratus meter jauhnya. Fan Lao, yang wajahnya hampir transparan, sekali lagi berkedip dan muncul di tempat itu. Bayangan lain ya? Aku ingin melihat seberapa banyak darah segar yang bisa kamu gunakan. Sudut mulut Xiao Yan diangkat menjadi busur yang padat dan dingin. Dia baru saja akan mengejar Fan Lao dengan niat menghabisinya ketika suara jelas dari penghalang energi yang hancur tiba-tiba bergema di langit. Suara itu mungkin tidak terlalu keras, tapi memiliki semacam kekuatan magis, menyebabkan semua medan pertempuran di langit berhenti sementara. Banyak tatapan tiba-tiba bergeser ke bawah. Akhirnya, mereka berhenti di atas menara penyulingan ki langit yang berkobar, yang atapnya sudah rusak. Wajah semua orang segera berubah drastis. Ini buruk, bajingan itu benar-benar akan membuka segel lagi. Ekspresi Suqian segera berubah saat suara itu terdengar. Tatapannya tiba-tiba beralih ke menara pemurnian ki langit yang berkobar, dan suaranya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Apakah ini api surgawi dari menara pemurnian ki langit yang berkobar? Benar-benar tidak terduga bahwa ia telah berkumpul dan membentuk sebuah kecerdasan. Tatapan Han Feng juga mengikuti suara itu dan terlempar ke atas menara. Matanya dipenuhi dengan panas yang membara karena tubuhnya sangat bersemangat sehingga mulai bergetar saat ini. Lapisan energi berwarna hitam di puncak menara telah pecah pada waktu yang tidak diketahui. Sepasang mata ular besar yang berisi nyala api perlahan muncul dari dalam kegelapan. Akhirnya, itu menyapu tubuh setiap orang di langit, menyebabkan mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.